Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizar Nalar Gumilang Rusti dengan program dan prodi Data Science. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari struktur data. Di sini ada dua buah soal. Perintahnya membuat sebuah program dalam Java, bahasa pemrograman Java. Untuk yang pertama di sini menggunakan algoritma depth first search, gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Untuk nilainya ditentukan sendiri hubungan antar node-nya, lalu lakukan pencarian angka tertentu pada graf tersebut dengan DFS. Oke, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Oke. Untuk programnya di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code DFS ya. Oke. Langkah pertama di sini sesuai buku panduan. Saya sebagian referensi dari buku panduan. Untuk pertama sini saya akan mengimport library terlebih dahulu. Import java.util.bintang. Oke. Lalu membuat sebuah kelas graph, G-nya besar agar mempermudah. Salah kurang. Oke. Setelah itu kita buat private integer v, private linked list integer adjust kurung kayak ini ya. Oke. Kemudian private integer node values. Oke. Private boolean found sama dengan false. Oke. Lalu selanjutnya kita buat graph dalam kurung kurung biasa, masukkan variabel int v, ini v baru, v kecil ya. Lalu int values. Oke. Kurung awal v sama dengan v kecil di koma, lalu adjust sama dengan new linked list linked list v kecil ya. Kemudian node values sama dengan values. Oke.
kita buat for dalam kurung int i sama dengan 0, maka jika i kurang dari 5, oh bukan 5, v i plus plus, maka oh nggak perlu ini. Adjust i new linked list ke titik koma titik koma ya. Oke, setelah membuat itu kita membuat void add edge int v kecil lalu int y, kita buat dua variabel. Kemudian adjust v dot add y salah, belum keluar dari kurung, dot add y titik koma. Oke, void add nya segitu, lalu kita membuat void dfs util dfs util dalam kurungnya kita infi boolean visited kurung koma yang target. Oke. Mengunjungi node v tambah 1 plus
nilai cik 2 spasi plus node values v. Oke. Oke. Ditambah 2 ke dalam kurung. Oke, sip. Oke. Ini untuk menandakan sudah dikunjungi atau belum. Lalu if node values v sama dengan target. Nah, ini target nanti untuk menentukan kita mau memilih yang mana ya untuk pencarian angkanya. Lalu kita akan setelah tertemu pasti kita tampilkan. Contoh di sini kita menuliskan ditemukan nilai plus target ditambah lagi spasi di node A ditambah V ditambah 1. Oke. Ditambah 1. Oke. Lalu dalamnya lagi kita tambahkan found sama dengan true. Kita kembalikan nilainya, return. Untuk mengakhiri. Lalu di bawahnya kita tambahkan for int n adjust v. Oke. If tidak dikunjungi if visited n oh ini bukan titik 2, ini bukan titik koma, maaf, ini harusnya titik 2. Oke, visited n dan belum ditemukan, maka TFS UI agak nge-lag ya laptopnya. TVS util n, visited target. Oke, kita hapus. Nah, oke.
Setelah itu kita harus membuat fungsi utama dari def. Ini pasangannya nih. Oke. Sini kita membuat void dfs yang utama. Void dfs dalam kurung int start node start ya. Int target. Oke. Lalu oke, salah ya. Ini sama dengan new boolean v. Oke. V besar. Kemudian dfs util sintak class body. Bentar, kayaknya ada yang salah. Kita harusnya 1, 2, 3 sintaks koma. Ntar kita cek. Ini dia ada pasangannya, ini juga ada pasangannya, ini itu pasangannya. Insert complete class body. Ini kan masih ya, mungkin ini ya. Kita close dulu ini. dfs util ini ya 1 start node visited koma target. Oke. Wah, cukup nge-lag ya. Target if belum ditemukan, if found system out print sjs out nggak tampil. Ini kenapa ya? Void dfs util masa harus kita tutup dia? Ini kah? Format dokumen oke, kita lanjut aja dulu. Agak bingung juga nih sebenarnya salahkan apa nih. dfs util if void karena nggak muncul jadi harus nulis manual. Oke lah, nggak apa. system.out.println
print line tadi tuh, oh iya ya, oke. Print line nya nilai target tidak ditemukan di graf. Oke. Setelah itu kita harus membuat void utama, yaitu public static void static, s nya kecil, voidnya main, oh mainnya kecil. Sepertinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini apa? Oke, yang itu. Ini yang ini. To complete class body, insert. Aneh juga. Coba cek device util ya. Kita selesaikan dulu ya. Public p nya kecil, oke. Class graph, benar. Graph int values v just new linked list v not values for i. Oke, void add edge, dfs util, related in target, oke. If nodes return for int if visited and find to end visit target, oke. Harusnya sih nggak masalah ya. Kita buat dulu lah ininya. Kita membuat sebuah array, isinya values sama dengan, kita coba angka 5, 10, 15, 38 kali ya, 15, 3, 8, 20, 12. Oke.
koma grab G sorangan new grab 7, values. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah node-nya key.add edge uh, 0,1. Oke, kita sekarang copy aja, jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ya, kita 6 juga. Wah, tidak bisa copy paste. Ketinggian agak nge-lag ya. Oke, saya keluarkan terlebih dahulu mungkin supaya tidak terlalu lag. Di sini, oke. Sebentar. Laptopnya tidak terlalu mendukung. Oke, kita akan kembalikan lagi tampilannya. Nah, oke, sudah mulai tampil ya. Kita cek get edge. Oke, kita coba paste. Nah, seperti ini ya, tidak ada salah itu. Oke, kita tapi kok tidak ada buat running sama debug ya? Harusnya di sini ada. Tapi coba dulu lah. 4, 5, 6. Oke. Ini A1 ke A2. A1 A2 lalu A1 ke A3. Saya jangan ke A3. Oke. A1 A2 lalu A2 ke A4. A4 ke A5. A4 ke A6. Ke A6 lalu dari A3 ke A5. A3 itu 2 lalu A5 berarti A5 4 A5 ke A7. Oke. Oke, cukup nge-lag ya. Bahkan tampilan run dan debugging juga belum muncul. Oke, lalu kita tambahkan targetnya. Di sini saya contoh akan menargetkan node ketiga ya.
targetnya 15 itu ada di ketiga ya, A3 harusnya. Lalu start node nya kita mulai dari 0. Kita sistem out random mencari nilai plus target. Oke. Plus tanda kutip mulai dari node A, start node plus 1. Oke. Ini harusnya besar S-nya. Udah begini tuh kita ke dot dfs start node target. Oke. Nah, ini sudah jadi sebenarnya ya. Tapi ini kemana tombol runningnya ya? Nah, ini dia. Ada tombol run dan debugnya. Oke. Kita mencari target 15 sini. Karena di sini saya yang 2 cabang itu dari A1. A1 ada 2 cabang. Yang pertama ada A2, lalu ada A3. Nah, dari A2 itu ke bawahnya ada A4. Dari A4-nya itu ke bawahnya ada A6. Jadi A1 di tengah, ke kanannya itu genap. Lalu A1 ke bawahnya yang A3 itu ke bawahnya ganjil. A1, A3, A5, A7 gitu. Ya, kebayang ya. Jadi karena kita menggunakan metode DSF di sini, dia akan mencari terlebih dahulu dari ke kanan A1, A2, A4, A6, lalu balik lagi ke atas baru mencari di A3. Seperti ini, mengunjungi node A1 5, A2 nilainya 10, A4 nilainya 3, A6 nilainya 20. Nah, saat kita mengunjungi A3 nilainya 15, makanya ditemukan nilai 15 di node A3. Oke, seperti itu. Nah, untuk metode DSF seperti ini. Lalu berikutnya untuk nomor 2 dari soal itu membuat sebuah program algoritma breadth first search dalam bahasa pemrograman Java. Oke, gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7 sama. Tentukannya saya akan menggunakan nilai yang sama. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Oke, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian. Oke. Sini seperti biasa, yang pertama yang perlu lakukan adalah import terlebih dahulu java.util. Oke. Lalu kita membuat kelas graph. Oke, salah ya, menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti tadi kita menggunakan
hampir sama ya, kita copy saja karena hampir sama. Nah segini kita sama private graph in the bentar kita cek, kita lihat kurang dari values new linked list not values. Oke, kita copy. Nah hanya saja kita tidak perlu menggunakan boolean. Oke, setelah itu void add edge, nge-lag ya. Void add edge kita copy juga dari yang sini karena sama ya. Oke, void add edge sudah. Kita format dokumennya. Oke, nice. Nah berikutnya kita membuat void dari BSF nya, BSF int s, int targetnya ya, parameter, masukkan parameter di void BFS. Kemudian di sini, nah di sini baru ada boolean visited kurung siku sama dengan new boolean v ya. Q oke. Sama dengan true q dot add dalam kurung. Oke, kita menggunakan while, ternyata while-nya kecil ya. Q dot size tidak sama dengan 0, maka S sama dengan Q dot poll lalu cs out. Nah di sini tanda sudah mengunjungi dari node A ditambah S ditambah 1. Oke, tambah dalam kurung nilai bentar nilai oke nilai titik 2 tanda kutip lagi.
not values. Oke. Not values, kasih kurung siku s. Oke. Syntax error karena tambahan oke, gini kan. Nah, loh, titik koma. Oh, bentar. Kenapa titik komanya ada di bawah? Harusnya gitu. Nah. Lalu di dalam while bikin sebuah ini ya, if not values sama dengan target cs out sistem print line ditemukan nilai target di node harus diberitahu di node tambah 1 teh. Return. Oke, lalu di bawahnya masih ada lagi ya, iterator integer sama dengan oke dot list iterator di koma while condition i dot i has next kurung kurawal int n sama dengan i dot next titik koma if dalam kurung tidak visited maka tidak visited pakai kurung siku n. Oke. Visited n sama dengan true. Oke. Oke. Q add n oke. 3 ini masih di voidnya BSF ya. Oke, jika while-nya tidak terpenuhi maka
kita akan melakukan print out nilai tidak ditemukan. Nilai targetnya tidak ditemukan. Oke, gitu aja. Setelah beres, kita masuk ke yang utama ya, public static void main. Oke, nah ini langsung ada muncul ya. Lalu kita masukkan int values oke, sama dengan kurung berawal yaitu 5, 10, 15, 38, 20, 12 ya. Oke. Lanjut. Menentukan graf ini dulu ya, graf. Oke. Kita lanjut, kita samain saja node-nya sama seperti ini. Kita akan melihat perbedaannya, BSF dan juga DSF. Karena node-nya seperti ini, harusnya BSF lebih cepat ya daripada DSF. Targetnya kita akan menggunakan yang sama. Targetnya 15. Oke. Value vocal not used. BFS in S. Oke, jadi in S ya. Oke, sama. Mencari nilai target menggunakan BFS. Start tambah 1. Oke, ditambah ini bro. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil saja fungsinya.
BFS start target. Ya. Nah, selesai. Begini BFS apa nih? Masalah apa? BSF. Oke, BFS aku nulisnya salah. Sip. Kita coba running. Berapa dalam kontennya? Oke, clear. Kita coba run. Karena ada ini kan DSF, kita coba cut DSF nya, jangan di sini, pasti ke di luar. Oke, kayaknya tabrakan ya tadi. Import graph nggak perlu. Kita coba running. Nah, ini baru yang benar ya. Mencari nilai 15 menggunakan BSF. Oke, salah, maaf. BSF dari node A1. Karena titik tengahnya itu A1, ke bawahnya A2. Nah, bagian kanan itu genap, bagian kiri ganjil. Jadi setelah A1 lalu mau cek ke A2, dia masih belum menemukan, dia tidak akan turun ke bawah ke A4. Kalau turun ke bawah ke A4, dia artinya menggunakan DSF. Dia fokus di bagian atas baru menyebar ke bawah, nggak fokus ke satu cabang baru ke cabang lain. Mungkin itu sih perbedaan dari BSF dan juga DSF. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.